menyampaikan pesan yang indah. Meskipun di tengah-tengah dunia ini, gemuruhnya dunia ini sering membiaskan pandangan kita, akan seolah-olah kita tidak dijaga, seolah-olah kita tidak dipelihara. Tapi di dalam Kristus kita masih memiliki harapan, kita masih dilindungi dan ditutup bungkus olehnya. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita berdoa untuk meminta pertolongan. Mari kita berdoa. Allah baik, kembali kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami rindu Tuhan yang berkata-kata bagi setiap kami lewat firman-Mu yang akan diwartakan. Hamba-Mu yang menjadi alat dalam menyampaikan sabda-Mu, hanyalah alat di tangan Tuhan. Dan selebihnya biarlah Tuhan sendiri yang berbicara bagi setiap kami, menyapa kami dengan lembut, menguatkan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kami memahami dengan sungguh bahwa sabda Tuhan adalah sabda yang kudus. Karena itu kami berlindung dan memohon kuasa Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan sehingga kami bisa memahami kedalaman pengertian firman Tuhan. Bekerja dan berkaryalah bagi setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari pembacaan kitab Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 saya akan bacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu bisa mengikutinya di dalam hati. Bagian firman Tuhan ini saya bacakan dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Jadi nanti kalau ada katanya yang sedikit berbeda itu bukan sebuah masalah karena ada penajaman kata di dalam terjemahan yang kedua. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sekali lagi saya bacakan ayatnya yang terakhir. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana hari ini? Tadi di konsistori udah tegang ya. Mungkin karena mau melayani takut ada yang salah gitu ya. Jadi semua mukanya serius sampai Tante Uis berkata, "Kenapa jadi hening ya?" gitu. Bapak Ibu, mari kita santai
mendengarkan firman Tuhan sambil menaruh hati setahap demi setahap apa sih sebenarnya yang terjadi dan apa yang perlu dipelajari melalui kisah Injil yang kita bacakan hari ini. Bapak Ibu mengawali bulan keluarga yang secara sinodal diakui sebagai bulan keluarga di bulan September ini, kita belajar dari kisah seorang Thomas si peragu ya. Bapak Ibu, kemarin Pak Pendeta Nainggolan berkata, kalau nyari nama Thomas di orang-orang Batak ya, nggak ada gitu. Kenapa? Karena mereka selalu melihat ada unsur negatifnya ya. Jadi memang Thomas ini antara dipuji dan dihujat Bapak Ibu. Ya, sebagian mengatakan bagus sekali Thomas, tapi sekalian mengatakan, aduh Thomas peragu nih, gitu ya. Ini karena kedua belah pihak mengambil poin yang sangat ekstrim. Mungkin ini slide-nya bisa dijalanin karena toolsnya di sini. Oke, ya. Nah Bapak Ibu, ketika kita memahami keraguan itu adalah sebuah hal yang tidak terpuji, mungkin kita sedang membayangi bahwa gimana ya kalau pasangan saya tidak pernah ragu-ragu gitu ya. Ya dalam bulan keluarga kan ini kita bicara. Setiap istri tetangga ngomong, nggak ragu dia, ikut aja terus ya. Setiap suami tetangga ngomong, ikut aja terus dia, nggak pernah ragu dia. Kira-kira pasangannya berbahagia nggak Bapak Ibu? Ya berarti kita bisa membela Thomas nih, ya. Kalau kita nggak setuju dengan itu, atau mungkin ada orang yang mengatakan gimana ya, kalau pasangan saya ragu terus ya, setiap pengambilan keputusan, beli apapun ragu terus, nggak jadi Bapak Ibu. Dari pagi sampai sore, sampai seminggu, sampai sebulan, sampai bertahun-tahun nggak pernah ada yang diputuskan. Kira-kira pasangannya pada berbahagia nggak? Pusing sendiri ya. Jadi ketika kita mengambil dalam dua ekstrem yang berbeda, maka mungkin kita jatuh pada titik antara menghujat dan memuji si Thomas ini. Sebenarnya setelah saya baca-baca ya, Thomas ini dari rangkaian narasinya, saya sebenarnya mengangkat tema yang lebih tepat adalah meragu untuk percaya. Ada kalanya memang kita membutuhkan waktu untuk meragu. Tapi janganlah sampai keraguan itu menyetir kita sampai kehilangan sesuatu kesempatan. Jangan juga sampai keraguan itu membuat kita, kehilangan keraguan itu membuat kita menjadi terburu-buru. Apapun kita lakukan secara pragmatis. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal-hal ini pun perlu kita kaitkan dengan keadaan kita dalam kondisi relasi kita dengan Tuhan. Ya, kalau tadi kan relasi kita dengan sesama, kalau dia peragu terus gimana? Kalau dia tidak peragu terus bagaimana gitu ya? Kalau kita berdiri dari dua ekstrim yang berbeda itu, kita mungkin antara memuja dan menghujat gitu ya. Tapi saat ini kita coba belajar dalam relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu pernah ragu nggak dengan Tuhan? Hah? Pernah ya. Itu sebuah kejujuran loh. Kalau kita nggak pernah ragu, semua beres. Waduh saya perlu belajar gitu ya. Bagaimana untuk mengatasi semuanya ini. Ada kalanya kita bercakap-cakap dengan diri kita ketika kita berhadapan dengan pertanyaan yang sulit untuk diperdamaikan antara nalar dan perasaan kita. Betul kan Bapak Ibu? Di saat itu kita mulai bercakap-cakap dengan diri kita. Apa ini? Bagaimana ini? Kok semua jauh dari apa yang saya harapkan? Kok semua jauh dari semestinya yang dipetakan bisa sesederhana ini gitu. Nah, dan kadang itu bisa menghantar kita untuk meragu pada Tuhan. Beberapa tokoh mengatakan bahwa salah satu alasan terbesar mengapa orang meragu pada Tuhan, karena memang dia memilih untuk hidup dalam dosa. Itu pertama. Ribet,
terlalu banyak aturan. Nanti di sana jangan berbuat ini, jangan buat ini. Lebih baik kan bebas dan merdeka, sebebas-bebasnya, gitu ya. Oleh karena itu dia memilih untuk berbuat dosa, makanya dia ragu pada Tuhan. Toh juga saya sudah berjalan lebih nikmat dengan dosa, untuk apa lagi dengan Tuhan? Oh, yang pertama. Yang kedua, alasan lain kenapa orang ragu dengan Tuhan, karena begitu beratnya tekanan hidup. Sampai-sampai dia merasa tertekan dan tidak mendapat jawaban keadilan, keberpihakan, kepedulian yang nyata menurut dia. Oleh karena itu dia meragu, benarkah Tuhan itu ada? Saudara, dan satu lagi adalah filsafat materialisme. Apa itu filsafat materialisme? Bapak Ibu seperti ini dia, gerakannya. Bapak Ibu percaya nggak punya pikiran? Punya? Oke, semua percaya nih ya? Ada ya. Ada yang tidak percaya nggak punya pikiran? Perlu dikonseling nih. Ya. Kita percaya ada pikiran. Pernah nggak dipegang pikiran itu? Pernah dilihat? Oh, ini nggak masuk dalam teori ini filosofi materialisme. Karena filsafat materialisme adalah segala sesuatu ada jika dia bisa dipegang, jika dia bisa diraba, bisa dibuktikan dengan panca indera kita, bisa ditangkap, gitu ya. Jadi kalau bicara Tuhan, kan nggak pernah saya lihat. Nggak mungkin, gitu ya. Nggak ada. Itu orang-orang yang jatuh dengan filsafat materialisme. Saudara-saudara, tapi saya percaya Bapak Ibu nggak jatuh di sana, karena tadi pikiran aja percaya, apalagi sama Tuhan kan, yang sudah merasakan memiliki pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang dialami Thomas dan siapakah Thomas, itu yang menjadi keterkaitannya dengan meragu pada Tuhan. Thomas ini sebenarnya mempunyai arti di dalam bahasa Inggris, dari asal katanya bahasa Yunani adalah twin, yang artinya adalah sering diartikan mendua. Namun seharusnya dari orang-orang yang menganggap bahwa Thomas ini mendua, tidak segampang itu untuk memahami dan mendefinisikan Thomas. Sebab sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, misalnya di pasal 14, ia menunjukkan diri sebagai murid yang sangat militan kepada Yesus. Ya. Tapi saking militannya dia, tiba-tiba dia berubah arah dan tidak percaya kepada Yesus yang bangkit. Ini yang menjadi tanda tanya. Ada apa yang terjadi dengan Thomas? Saudara-saudara, di ayat 24 kita membaca, Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Mari kita konstruksikan ceritanya dari awal. Yesus mati. Sebelum Yesus mati, Yesus mengutarakan bahwa dia akan mati. Didengar sama muridnya? Didengar. Mereka mengerti? Enggak. Thomas berkata, siapa yang menyakiti Tuhan? Aku akan membela Tuhan. Artinya apa? Kejadian itu, apa yang dikatakan oleh Yesus itu enggak nyambung di pikiran mereka. Mereka punya harapan yang tidak seperti itu, dan mereka sedang memikirkan dan mengangan-angankan seperti apa yang ada di kepala mereka. Apa yang ada di kepala Thomas dan murid-murid saat itu? Yesus adalah pahlawan. Yesus adalah penyelamat. Penyelamat dari mana? Dari penjajahan Roma dong. Tentu di dalam bayangan yang demikian, gambaran Thomas, Yesus tampil di depan, dia bawa pedang, dia mengalahkan semua tentara-tentara itu. Dia pasti hebat. Ya, mungkin bayangannya dia sekali mengangkat tangan tuh Yesus tuh tentara pada lenyap semua gitu. Bisa saja terjadi, cuman itu maunya para murid, maunya para Thomas gitu. Saudara, saking tidak melihat itu, Thomas ini menjadi kecewa. Dan bagaimana cara Thomas mengatasi rasa kecewanya yang dalam? Dia menyendiri, pergi sendiri,
Nah itu kalau udah pergi menyendiri itu berpisah dengan komunitasnya. Kan waktu Yesus datang kepada murid-muridnya yang lain, dia nggak ada. Diceritakan kepadanya, dia nggak percaya gitu ya. Dia sedang menyendiri itu. Dia sedang menyelesaikan konflik dan berbagai pertanyaan yang ada di dalam dirinya. Ini orang-orang yang suka menyendiri, saya coba amati ya Bapak Ibu. Ada 2 gejalanya kalau pulang-pulang. Tambah korslet atau tambah pulih. Gitu. Ya, kalau dia udah menyendiri itu sudah tanda-tanda. Kenapa ini? Dia udah pulang-pulang nanti udah tambah korslet. Udah omongannya bicaranya lain. Atau pulang-pulang dia tambah sehat, lebih kalem, dia udah mulai bisa menaklukkan segala pertanyaan yang ada di dalam dirinya. Tapi bersyukur Thomas ini 8 hari dia menaklukkan pertanyaannya. Tiba-tiba dia udah kembali kepada murid-murid yang lain. Dan ketika murid-murid itu menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit, Thomas gak mau percaya. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam gejala dirinya tuh? Gejolak di dalam hatinya. Saya nggak mau kecewa kedua kali deh. Itu semua cerita kosong. Kalau dia memang benar-benar ada, tunjukkan dia di depanku. Saya cucukkan tanganku di dalam lukanya, di dalam lambungnya. Saya akan buktikan. Nggak ada itu. Saya nggak mau terjerembab dalam kekecewaan yang kedua kalinya. Itu loh si Thomas yang dialami. Jadi kekecewaan Thomas yang mendalam adalah kematian Yesus merupakan hal yang menjadi kekecewaannya, dan ketidakpercayaannya pada kebangkitan mengafirmasi bahwa ia tidak mau kecewa kedua kalinya. Itu dilihat dari ayatnya yang ke-25 Bapak Ibu, bukan hanya kecewa sebenarnya yang ada di dalam diri Thomas ini ketika dia pergi 8 hari itu. Thomas di ayat yang ke-25, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Ya, dia memutlakkan sebuah syarat untuk percaya. Oke, dia menantang Tuhan. Saya mau percaya ya, kalau begini caranya. Caranya siapa? Caranya Thomas, bukan caranya Tuhan. Oke. Lalu dia lagi, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Mepisteuros dalam bahasa Yunaninya, dalam bentuk tensis futuris. Apa itu tensis futuris? Memutlakkan sesuatu yang akan datang. Gini loh Bapak Ibu, saya ini berbeda pendapat dengan Tante Uis. Pokoknya besok-besok saya nggak mau baik lagi sama Tante Uis. Padahal kan Tuhan yang membolak-balikan hati kan, kuasa Roh Kudus kan bekerja. Ini Thomas ada unsur arogansi, keras kepala, arogansi dan kekecewaan bercampur. Itulah yang membuat dia mengalami gejolak di dalam batinnya. Perasaan Thomas selain mengandung mood kecewa, juga mengandung arogansi yang tidak terlihat, bahkan mungkin tidak disadari. Dengan memutlakkan masa depan tanpa menyisakan potensi untuk percaya. Kadang-kadang kita begitu ya Bapak Ibu. Saya juga menyadari sih. Sekali-sekali aku tidak akan kembali. Tapi kembali gitu kan. Waktu pertama, aduh, kumaha ieu. Malu atuh. Terus saya bilang sama orang yang itu, aduh, kalau saya sudah terlanjur begitu gimana? Kan saya bisa menyelesaikan ini semua. Masih ada peluang lain. S1, S3, S2, S3, sampai S-teler pun saya masih bisa lakukan kok gitu. Untuk kabur dari situ. Sekali-sekali enggak. Itu arogan Bapak Ibu. Kita harus menyadari. Dan dia muncul di dalam diri kita sebenarnya dengan tanpa kita sadari. Ya saudara-saudara, itu yang dialami Thomas. Padahal kita tahu di alam semesta yang kita huni ini terlalu banyak misteri yang tidak bisa diselami akal. Betul? Itu sebagai tanda bahwa kita manusia terbatas dan hanya Allah yang berkuasa. Kepastian hanyalah milik Allah. Kalau kita menyadari bahwa aku hanya bagian kecil dalam bumi ini, dalam semesta ini, kenapa begitu kuat untuk memutlakkan bahwa sekali-sekali tidak akan ada jalan balik? Kenapa kita harus memutlakkan bahwa sekali-sekali
Aku tidak mau berubah. Kadang-kadang di dalam perdebatan yang sengit Bapak Ibu, kadang-kadang bukan lagi mempertahankan yang betul. Tapi kita sedang mempertahankan pernyataan-pernyataan kita yang sudah terlanjur. Kadang-kadang di dalam sebuah perdebatan itu, saya perhatikan, kayaknya dia sedang mempertahankan dirinya ada. Merasa harga dirinya turun nanti. Nah ini arogansi. Dan itu bisa saja menginap di dalam diri kita, tertidur dan tiba-tiba muncul tanpa kita sadari. Saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa kita hanya bagian kecil di alam semesta ini. Dan pergulatan batin yang melibatkan kekecewaan dan arogansi Thomas menghantarnya untuk menyendiri. Ia butuh 8 hari untuk kembali ke komunitasnya. Saya tidak tahu prosesnya bagi setiap kita butuh berapa hari, berapa bulan untuk bisa kembali lagi menaklukkan pertanyaan-pertanyaan kita yang besar. Dulu saya waktu kuliah, ada satu kalimat dosen saya mengatakan begini, jangan sekali-sekali mencoba menjawab semua pertanyaan yang jawabannya hanya milik Allah. Kadang-kadang kita ini seolah-olah mencoba menjawab semua pertanyaan yang muncul di muka bumi ini. Padahal yang bisa menjawabnya siapa? Allah. Lalu kita merengek, lalu kita marah, lalu kita mengamuk. Saudara-saudara, bukan hanya kekecewaan yang menjauhkan diri kita dari Allah. Bisa jadi karena kita menyimpan arogansi diri. Bisa jadi karena kita menyimpan sesuatu hal yang tidak bersesuaian dengan Tuhan. Kadang-kadang kita masih menempatkan diri somebody. Dalam beberapa tokoh yang saya baca di dalam Alkitab, Tuhan kadang-kadang memproses orang-orang yang dipakainya menjadi alat. Dari somebody menjadi nobody. Ada unsur yang perlu diperbaiki dan dikorek di dalam dirinya. Dan Thomas pun dikorek di dalam hal ini. Dia memperbaiki, dia menganggap dirinya saya bisa menentukan segala sesuatu. Saya masih bisa menyelesaikan itu. Sekali-sekali tidak akan. Dia memutlakkan. Itu adalah arogansi. Dan Allah memprosesnya sedemikian rupa. Dan setiap orang beda-beda prosesnya. Ada yang dihajar, ya habis-habisan. Yang kayak Yunus, yang kayak Musa gitu ya. Dia diproses dari somebody menjadi nobody. Sampai kita menemukan diri kita, gak ada apa-apanya ternyata aku ini. Apa hebatnya? Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak merasakan pertolongan Tuhan karena kita terlalu fokus dengan jalan yang kita pilih dan dengan jalan yang kita pikirkan. Coba kita lihat gambar ini. Nah, Bapak Ibu, gambar ini ada sebuah kisah beberapa orang yang kena banjir, lalu mereka naik ke atap itu. Beberapa kali perahu karet menolong mereka, tapi mereka berkata, tidak, kami punya keyakinan bahwa Tuhan akan datang untuk menjaga kami. Gitu ya. Itu iman mereka. Tidak akan ada banjir lagi, nanti Tuhan juga akan turun untuk menjemput kami. Lalu datang perahu karet yang kedua kali, tidak juga diindahkan oleh orang-orang ini. Datang lagi yang ketiga, tidak juga diindahkan. Akhirnya mereka ditinggal aja di situ. Apa yang terjadi? Mereka tenggelam. Lalu dia menggerutu, Tuhan kemana? Kenapa enggak menolong saya? Tuhan berkata gini, ya 3 kali aku menyapa, kok dibiarkan? Tadi saya datang bersama perahu karet yang pertama, ditolak. Perahu karet yang kedua juga ditolak. 3 kali enggak diindahkan. Ya udah saya tinggal aja, jalanin pilihanmu, gitu ya. Kenapa Bapak Ibu kita tidak merasakan pertolongan Tuhan? Karena kita memuntlakan jalan pikiran kita ini yang terbaik kok. Jalannya seperti ini. Saudara-saudara, orang-orang semacam ini bukan hanya Thomas sebenarnya. Saya juga, Bapak Ibu juga gitu. Tapi bagi orang-orang semacam ini, bagi kita yang semua yang berada di dalam posisi ini, Tuhan Yesus peduli sama kita. Disinilah kita bisa melihat kasih Tuhan yang merangkul. Disinilah kita bisa melihat bagaimana Allah itu memomong kita yang suka keras kepala ini. Yesus mengenal Thomas dan punya rencana besar untuk Thomas. Dia peduli dengan Thomas.
Apa langkah kepedulian Yesus kepada Thomas? Pertama, dia mendiamkan Thomas. Berdiam sendiri, menentukan pilihannya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita dalam menyendiri itu adalah waktu yang baik buat Tuhan. Di mana kita bercakap-cakap dengan diri kita, tiba-tiba ada suara hati kita, oh kayaknya kudu diputer tuh gitu ya. Coba peka-peka lah dengan suara-suara yang kayak begitu. Karena mungkin saja waktu-waktu khusus itu adalah waktu-waktu untuk menangkap kepekaan bagaimana Allah menuntun kita. Thomas didiamkan bukan berarti Allah tidak peduli, tetapi itu wujud kepedulian, dibiarkan untuk memilih sendiri. Dalam teologi pastoral Bapak Ibu, orang yang bermasalah itu nggak boleh dikhotbahin. Menurut kamu bagaimana? Oh ya begini-begini gitu. Terus menurut kamu sekarang kondisimu seperti apa? Oh kondisimu kayak begitu. Terus menurut kamu bagaimana cara mengatasinya? Jadi dia yang mencari jalannya sendiri. Nanti kalau kita udah khotbahin salah, dia salah-salahin kita. Jadi di dalam mengcover orang-orang yang bermasalah, biar dia menemukan dirinya sendiri. Lempar-lemparkan aja pertanyaan sama dia, nanti dia jawab sendiri. Nah itu cara Tuhan membiarkan Thomas untuk menjawab dirinya sendiri. Akhirnya 8 hari dia kembali berkumpul sama teman-temannya tuh. Dicatat ya, setelah 8 hari dia berkumpul sama teman-temannya, baru Tuhan datang menyapa dia. Karena mengapa? Tuhan tahu Thomas sudah menemukan jawabannya. Dia udah selesai bergumul. Maka datanglah Tuhan. Setelah membiarkan Thomas bergumul, maka datanglah Tuhan bersama murid-muridnya. Cucukkan tanganmu, aku ada. Saudara-saudara, selain itu kepedulian Yesus kepada Thomas, selain membiarkan dia di dalam proses untuk mencari jawabannya sendiri, Yesus hadir kepada Thomas dengan kehadiran yang berdampak damai sejahtera. Saudara-saudara, kalau kita datang ke perkabungan, kita datang bukan untuk ngoceh-ngoceh, untuk kita didengarkan. Kita datang untuk membawa damai sejahtera. Damai sejahtera, lalu dia membawa bukti untuk meyakinkan, tanda. Jadi peran kita ketika ada orang yang berkabung, yang bermasalah, biarkan dia sendiri menjawab pertanyaannya. Arahkan dia untuk menjawab pertanyaannya. Kehadiranmu hendaknya berdampak dan bermakna membawa damai sejahtera, bukan justru membawa masalah baru. Kadang-kadang kalau kita melawan kan muncul masalah baru lagi gitu ya. Yang enggak tadi muncul lagi ada masalah. Lalu yakinkan dia. Apa yang dia sudah bicarakan itu yakinkan dia. Dengan tanda-tanda, dengan firman, dengan kekuatan yang berasal dari sabda Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak dicatat dengan jelas apakah Thomas mencucukkan tangannya apa enggak. Karena memang poin penulis enggak di situ. Tetapi proses dari Thomas meragu sampai percaya itu yang menjadi concernnya sang penulis. Tetapi dicatat di situ deklarasi iman Thomas yang sangat kuat bahwa dia mengucapkan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebuah deklarasi iman yang pernah diucapkan Daud ketika dia berada di dalam kesusahan. Terdapat dalam Mazmur pasal 35. Nah saudara-saudara, pengakuan Thomas adalah pengakuan iman yang mendalam. Apa yang dihasilkan dari pengakuan iman itu, setelah itu menghantarnya untuk berani menjadi saksi Kristus di tengah penolakan masyarakat abad-abad pertama. Mereka enggak gampang untuk menjadi saksi saat itu. Thomas yang gak percaya tadi itu, sebelum saya cucukkan, sekali-sekali saya tidak percaya. Coba bayangkan, kalau ketemu sama orang seperti ini, kita sekali ketemu keras kepala banget sih gitu. Tapi Thomas masih dipakai sama Tuhan, anugerah banget gitu ya. Lalu setelah itu dia dibentuk dan menjadi saksi. Deklarasi imannya adalah tahap awal untuk dia menjadi saksi. Dia menjadi pengabar Injil yang membesarkan gereja di daerah India. Dan di tengah-tengah penolakan di zamannya. Buah dari sebuah deklarasi, buah dari sebuah iman percaya adalah bukan sebuah pernyataan kosong, tapi ada gerakan yang mendorong kita untuk hidup dalam janjinya, hidup dalam tugas dan tanggung jawabnya.
Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat 29 berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudara, ini diucapkan buat apa? Seolah-olah kita menafsirkan bahwa ini ya tadi mendukung si Thomas yang tidak percaya aja gitu lah ya, tanpa kritis. Bukan seperti itu. Kalau dikaitkan dengan ayat 31 sebenarnya ini ditujukan kepada kita yang tidak melihat Thomas secara kasat, yang tidak bisa melihat Yesus secara kasat mata. Yesus berkata kepada Thomas dan murid-muridnya, berbahagia ya kamu sekarang kan udah percaya nih sama saya. Karena udah melihat saya, kamu percaya. Tapi lebih berbahagia lagi orang yang tidak melihat saya, tapi mereka percaya. Siapa mereka itu? Ya kita yang tidak pernah melihat. Tetapi bagi mereka itu katanya di ayat 30 dan 31 akan diberikan tanda yang akan dicatat. Dan itu yang kita bacakan di dalam Alkitab terus menerus. Itu tanda. Dan semua tanda-tanda itu arahnya untuk apa? Untuk percaya. Maka klimaks dari surat Yohanes itu agar mereka percaya. Baik yang sudah melihat nyata maupun yang tidak melihat dengan kasat mata, mereka mampu melihat dengan mata rohani mereka. Berbahagia mereka karena mereka pun disediakan tanda oleh Allah. Nah Bapak Ibu, mengapa kita bicarakan ini di dalam bulan keluarga? Saudara-saudara, saya yakin setiap rumah tangga itu tidak ada yang mudah, ya. Setiap hari kita dipertemukan dengan hal-hal yang baru yang belum siap kita hadapi. Memang ibarat bawang, pernah mengupas bawang kan Bapak Ibu? Manusia ini kayak katanya, ibarat bawang. Setiap kali dikupas selalu ada kulit bagian terdalam. Nah tuh kita lihat pasangan kita hari ini dia penyabar, besok sudah tidak penyabar lagi dia. Malah tambah-tambah lagi tidak penyabar. Semakin hari kita menemukan hal-hal yang baru, yang kadang-kadang membahagiakan, tambah mengesalkan. Semakin berumur semakin ada aja yang dia bikin gitu. Nah itu memang hal-hal baru yang kita akan temukan. Perjalanan seumur hidup tidak mudah Bapak Ibu. Belum lagi kita berhadapan dengan pergumulan seperti penyakit, bencana alam, ekonomi yang tidak stabil, putus cinta bagi mereka yang muda, berhenti dari bagi yang mereka yang muda ya, jangan bagi yang sudah tua ya. Jangan diulang. Aduh, harus diperjelas ini kalimatnya Bapak Ibu. Putus cinta bagi yang mereka yang muda-muda, berhenti dari pekerjaan, dianiaya, difitnah, putus sekolah dan lain-lain. Kita mulai bertanya bukan, di mana Tuhan? Mengapa dan bagaimana? Kadang-kadang ada jalan yang kita pikirkan, kok nggak begitu? Padahal lebih sederhana kan kalau begini caranya. Saudara-saudara, setiap keluarga tidak ada yang steril dari pergumulan. Setiap kita punya yang namanya bergumul setiap hari. Hanya salah satu cara yang mutlak untuk tidak bergumul yaitu take off. Menghadap kepada Tuhan. Saudara-saudara, tapi apa yang menjadi keunikan kita sebagai orang percaya dalam menghadapi pergumulan berumah tangga? Keunikan kita adalah dalam cara menghadapi. Ketika kita menghadapi masalah, kita masih punya kasih. Kita masih punya harapan. Di dalam Kristus selalu ada harapan. Bagi mereka yang tidak punya Tuhan, selesai, sudah. Yang dilakukan apa? Menggantung diri di pohon tauge. Tapi bagi kita yang punya harapan, memang saya tidak bisa melihat jalan keluar. Bahkan apapun yang saya petakan, apapun yang saya cari, apapun yang saya pikirkan, semua gagal. Tapi saya masih punya harapan. Tuhan akan memberi jalan keluar. Kita harus menyadari di hadapan Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau udah menghadapi getirnya hidup itu, kadang-kadang di dalam doa Tuhan, saya sudah berserah saja. Apa saja yang Tuhan buat. Nah disitulah Tuhan tuh
Dia hancurkan dulu hati kita kan. Dia hancurkan kayak tanah liat, dihancurkan gitu. Suka dibentuk-bentuk sama dia setelah itu. Setelah hancur. Kalau kamu masih berdiri di dalam pendirian dan bentuk yang semula, kita sulit untuk dibentuk oleh dia. Maka dihancurin duluan yang lebih pertama. Dia hancurkan hati kita. Kita berhadapan dengan tangisan. Kita berhadapan dengan tetesan air mata. Pertanyaan yang tidak kunjung selesai. Tapi kita terakhirnya, ya Tuhan, terserah Bapa di sorga. Mau diapain hidup ini? Hidupku adalah air di tanganmu. Bentuk ajalah hidup saya ini. Di saat itulah dia mulai membentuk kita. Kita menyadari bahwa kita rapuh sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan kita membiarkan Tuhan berkuasa mutlak untuk membentuk hidup kita. Dari kesadaran dirilah bahwa kita rapuh, kita tak berdaya. Bahkan untuk menentukan yang terbaik buat diri kita pun kita gagal. Dari situlah Tuhan memulai karyanya bagi diri kita. Tuhan menyediakan jalan atas setiap masalah. Hanya saja kadang-kadang tidak terlihat. Karena kita terlalu fokus untuk melihat jalan yang kita pikirkan. Begini ceritanya Bapak Ibu. Saya coba putar video ini. Ya, coba diperhatikan videonya baik-baik. Perhatikan Bapak Ibu, teman-temannya hanya melihat. Mengamati dari jauh. Iya, Bapak Ibu, apa yang bisa dipelajari dari situ? Barangkali setiap kita dalam rumah tangga pernah sampai pada titik sendiri. Sendiri tidak ada yang menolong. Kalau kita harus berpikir yang paling masuk akal menolong kita saat itu siapa? Teman-teman yang ada di sana itu. Paling enggak kan nginjek tuh si buaya gitu. Selesai urusannya. Lalu kita struggle. Kita berjuang habis-habisan sampai kita hampir menyerah. Lalu kita berpikir kalau hanya kita fokus kepada teman-teman yang berdiri di sana, kita marah-marah, bukan? Tuhan, kenapa nggak nyuruh orang-orang itu sih? Nih, saya nih udah sendiri menderita, udah ngos-ngosan, udah tak berdaya. Apa Tuhan tidak mengerti? Itu ketika kita terlalu fokus, di sana ada jalan keluarnya. Tapi di dalam pikiran Tuhan, ada kalanya Dia menyediakan jalan yang tidak pernah terpikirkan. Musuh yang paling tinggi datang, si kuda Nil. Dia membebaskan kerbau itu dari kondisi yang sangat terpuruk. Dia mengusir si buaya yang menggigitnya dan akhirnya dia bebas. Saudara-saudara, ini pengalaman sebenarnya bukan hanya pengalaman dia. Kadang-kadang menjadi pengalaman kita. Karena jatuh bangun dalam hidup ini adalah pengalaman kita. Kadang-kadang roda hidup kita tuh kadang di atas, kadang di bawah. Selalu berputar. Dan di saat kita di bawah, kita mulai merana, Tuhan bagaimana caranya? Apakah yang kita lakukan saat itu? Menjauh dari Allah atau justru mendekat kepadanya? Saudara-saudara, orang yang berhikmat
dia akan berpegang pada janjinya. Seperti dia berada, dia menggambarkan dirinya seperti stok kontak yang akan tersambung dengan aliran listrik. Setiap kita mengalami masalah, maka kalau kita memutuskan hubungan dengan Allah, maka nyala kita akan menjadi mati. Tetapi ketika kita tersambung dengan aliran listrik, stok kontak, maka di dalam situasi apapun kita terus memiliki cahaya. Harapan kehidupan kita bukan ada di tangan kita. Karena saya sering mengatakan di dunia ini tidak bisa dirumuskan secara matematika. Banyak hal yang misteri terjadi. Bahkan ada rumusan tak terhingga. Nah itu tuh, tak terhingga itu adalah peluang di mana Allah bekerja. Nggak bisa diselami oleh akal manusia. Dalam matematika kan ada begitu. Tak terhingga, tidak bisa didefinisikan, tidak terhitung, tidak bisa dijumlahkan. Tak terhingga jumlahnya. Maka di alam semesta ini kita hanya menundukkan diri pada yang tak terhingga, yang tak terbatas. Kalau kita bisa melewati hari sehari demi sehari, itu karena yang tak terhingga yang selalu memberikan support. Jikalau kita sedang berada di dalam titik rendah, jangan menyerah, tapi tetap tersambung dengan sumber kekuatan Yesus Kristus. Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kiranya menjadi berkat buat saya dan juga buat Bapak Ibu sekalian. Kita bisa menghadapi hari esok yang tidak pasti karena ada Tuhan yang pasti selalu peduli bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.